Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivansa Auralin Fajarina dari kelas reguler Prodi Sarjana Terapan Nurse Keperawatan Semarang dengan nomor NIM P137420622062. Dalam kesempatan ini, saya akan mengangkat topik perkuliahan ke-15, yaitu memahami pandangan agama-agama tentang pencegahan terhadap narkoba dan seks bebas. Dari pandangan Islam, narkoba merupakan obat atau barang terlarang. Al-Quran sendiri pada surat Al-A'raf ayat 157 menjelaskan apa yang dimaksud dengan menghalalkan segala hal yang baik dan melarang segala hal yang buruk. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, menurut kesepakatan para ulama, narkoba sama dengan memabukkan. Dilarang mengkonsumsi zat yang dapat melumpuhkan pikiran. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan jiwa dan raga seseorang dilarang. Para ulama sepakat bahwa penggunaan narkoba dilarang kecuali dalam keadaan darurat ataupun medis. Dampak buruk dari narkoba. Yang pertama, organ tubuh menjadi rusak. Narkoba mengakibatkan banyak gangguan dan kerusakan organ tubuh, sehingga tidak berfungsi dengan semestinya. Yang kedua, berubah sikap dan mental, mengalami kegelisahan berlebih, lemahnya motivasi belajar dan bekerja, serta cenderung bersikap antisosial. Yang kedua adalah masa depan yang suram. Kesempatan belajar hilang akibat dikeluarkan dari sekolah ataupun perguruan tinggi dengan cara di drop out. Yang keempat, berpotensi terjerumus tindak kriminal. Pecandu narkoba berpotensi melakukan tindakan kejahatan, kekerasan, serta pengerusakan. Yang kelima adalah pidana penjara hingga vonis mati. Terpidana akan dipenjara hingga vonis mati jika terbukti menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba. Yang keenam adalah kematian akibat overdosis. Pemakaian narkoba secara berlebih dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan kematian. Seks bebas. Di dalam agama Islam hukumnya haram, karena Islam hanya membolehkan hubungan seks dengan pernikahan yang sah. Pelaku seks bebas dalam ajaran Islam sangat dilarang. Hal ini sesuai dengan surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, pezina perempuan dan pezina laki-laki derailah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaknya pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hamba berzina, keluarlah iman darinya, lalu iman itu seperti naungan di atas kepala. Apabila dia telah bertobat darinya, kembalilah iman itu kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dampak buruk dari seks bebas. Yang pertama, hamil di luar nikah. Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan pernikahan atau akad. Yang kedua, melakukan aborsi. Tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan. Yang ketiga, penyakit menular seksual. Infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik seksual vaginal, oral maupun anal. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, ataupun cairan tubuh lainnya yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun parasit. Bagaimana upaya pencegahan penggunaan narkoba dan seks bebas? Yang pertama, mencari tahu tentang apa itu narkoba dan seks bebas serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Kalian bisa mencari informasi tersebut melalui jejaring internet maupun jurnal-jurnal kesehatan terkini. Yang kedua, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Yang ketiga, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga.
Yang keempat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang dapat kita petik sebagai generasi muda penerus bangsa adalah hindari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam lubang kemaksiatan, karena itu sangat merugikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.